Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah insyaallah kita akan melanjutkan membaca kitab yakni Umdatul Ahkam, dan kita yang masuk di hadis yang ke-7 sekarang. Hadis yang ke-7. Qala muallif rahimallahu taala al-hadisus sabi', hadis yang ke-7, an Humrana maula Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu annahu ra'a Utsman da'a bi wadu'in fa'afragha ala yadayhi min ina'ihi faghasalahuma salasa marrat thumma adkhala yaminahu fil wadu' thumma tamatmadha wastanshaqa wastansara thumma ghasala wajhahu salasan wa yadayhi ila mirfaqaini salasan thumma masaha bi ra'sihi thumma ghasala kilta rijlaihi salasan thumma qala ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa wudu'i hadha wa qala man tawaddu'a nahwa wudu'i hadha thumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsahu ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ini Bukhari wa Muslim. Dalam hadis ini Humran, jadi Humran maula Utsman radhiyallahu anhu. Humran bin Abban bin Khalid ini siqatun minat tabi'in, termasuk orang yang siqah dari kalangan tabi'in yang dibebaskan oleh Utsman radhiyallahu anhu, kemudian berpindah ke Basrah dan meninggal tahun 75 rahimahullah taala. Dari Humran maula Utsman radhiyallahu anhu bahwasanya Utsman, ini Utsman bin Affan, Utsman bin Affan khalifah yang ketiga, yang Utsman ini aslama qadiman ala yadi Abu Bakar, masuk Islam, dia masuk awal-awal melalui jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan beliau berhijrah dengan 2 hijrah. Kemudian Nabi SAW menikahkan dengan putrinya Ruqayyah. Kemudian ketika Ruqayyah meninggal, Nabi nikahkan ia dengan Ummu Kulsum. Maka Utsman ini dijuluki dengan Dzun-Nuraini. Dan termasuk di antara sahabat yang diberi kabar gembira dengan surga. Kemudian hadis ini tentang menjelaskan tentang tata cara wudhu Nabi SAW. Kita lihat matanya tadi dari Humran
Maula Utsman radhiyallahu anhu, bahwasanya Utsman radhiyallahu anhu da'a bi wadu'in. Ini da'a bi wadu'in, yakni da'a bi wadu'in maksudnya minta air untuk digunakan berwudu. Da'a bi wadu'in, minta air untuk digunakan untuk berwudu. Dan bahasa Arab wadu itu air yang digunakan berwudu. Kalau wudu aktivitasnya. Jadi kalau wudu ini aktivitasnya, adapun kalau wudu aktivitasnya, kalau wadu air yang digunakan untuk ini apa? Berwudu. Ini. Jadi wadu ini kalau wawunya di fathah yaitu air yang digunakan untuk berwudu. Al-Imam Nawawi mengatakan yuqalu al-wadu wa tuhur atau at-tuhur atau wudu wa tuhur bidhammi awaluha. Kalau wudu wawunya di dhammah, ya sebagaimana kita kenal berwudu, yaitu apabila diinginkan yaitu aktivitasnya yaitu wudu. Demikian juga tuhur berarti ya berwudu. Tapi kalau wadu wawunya di fathah, ya ini ilmu ini, wawunya di fathah, maka yang dimaksudkan adalah yang digunakan untuk berwudu. Air yang digunakan untuk berwudu ini namanya wadu. Ini. Dan pada asalnya jadi wudu ini dari wadu'ah, yaitu maksudnya al-hasan atau al-husnu wa nadhafatu, baik dan bersih. Maka wudu untuk sholat dikatakan wudu karena ia bisa membersihkan orang yang melakukannya. Maka di sini yakni Utsman minta diambilkan air untuk berwudu, air untuk berwudu. Fa afraga ala yadaihi, lalu beliau menuangkan kepada kedua tangannya min inaihi, dari yakni apa bejana tersebut. Misalkan ini bejana air wudu, bejana, kemudian beliau tuangkan air ini yakni ke kedua tangannya. Fa ghasalahuma salasa marrat, lalu beliau basuh kedua tangannya ini 3 kali. Summa adkhala yaminahu fil wadu, kemudian beliau masukkan tangan kanannya ke air yang digunakan berwudu. Katakanlah air ini diletakkan di gayung, misalkan gayung atau ember atau gayung, ya. Setelah jadi dituangkan, kemudian dibasuh 3 kali, tangan kanannya dimasukkan ke gayung itu, fil wadu, ke dalam air yang digunakan berwudu tersebut. Summa tamat mado wastan sako, kemudian beliau tamat mado itu berkumur, ambil air dan kanannya tok yang dimasukkan, dan kanan ambil air, kemudian tuh tamat mado berkumur, kemudian istinsak, dimasukkan airnya, sisanya dimasukkan ke hidung, kemudian istinsar wastansaro, kemudian dikeluarkan dengan tangan kirinya. Jadi berkumur, kemudian sebagian dimasukkan air ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan, istinsar. Summa ghasala wajahu salasan, kemudian beliau membasuh wajahnya 3 kali dan cara berwudu, ya. Kemudian wayadaihi ila mirfaqaini salasan, kemudian membasuh kedua tangannya sampai kedua sikunya, kedua siku, basuh kedua sikunya. Ini maksudnya tangan dari sini ujung jari ke ujung siku ini, yakni apa? Salasan 3 kali. Summa masaha bi ra'sihi, kemudian beliau mengusap kepalanya. Nah, kepala enggak dibasuh, cuma diusap. Maka diusap begini. Ya, diusap gini, ya.
Summa ghassala kilta rijlaihi salasan. Kemudian setelah itu beliau membasuh kedua kakinya 3 kali. Summa qala, kedua kaki kemarin sampai mata kaki ya, jangan sampai tidak kebasuh ya. Di atas mata kaki sedikit. Kemudian beliau mengatakan setelah selesai itu, aku melihat Nabi SAW berwudu seperti wuduku ini. Berarti ini menunjukkan para sahabat mengajarkan wudu kepada sahabat yang lainnya. Wa qala, dan beliau bersabda, man tawaddu'a nahwa wudu'i hadza, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia sholat 2 rakaat, la yuhadisu fihi ma nafsahu, yang dia tidak ada was-was dan sesuatu yang di dalam hatinya, jangan urusan, maksudnya yakni apa, sholat ini tidak memikirkan yakni apa urusan dunianya, dia khusyuk di situ, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini namanya sholat pada wudu, kan ada sholat pada wudu. Orang habis wudu, selesai wudu, kemudian sholat 2 rakaat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Makna dari yakni apa hadis ini, hadis yang agung ini mencakup ya sifat yang sempurna untuk wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebenarnya Utsman radhiyallahu anhu min husni ta'limihi wa tafhimihi, termasuk di antara bagusnya pengajaran beliau dan pemahaman beliau, allamahum sifata wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam bi tariqin amaliyah, yaitu beliau mengajarkan kepada mereka sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jalan praktek. Memang mengajarkan wudu itu enak praktek, ambil air gitu, baik orang tua atau anak sama, bismillah basuh 3 kali, kemudian tadi dan seterusnya ya. Nanti ini maksudnya di cara, di antara cara mengajarkan wudu ini dengan praktek. Limadza liyakuna ablag tafahuman, agar bisa lebih dalam untuk bisa dipahami. Demikian juga lebih sempurna di dalam penggambaran itu di dalam benak mereka. Kalau hanya teori kadang bayang-bayangkan ya apa gitu. Jadi kalau praktek orang akan mudah melihat di prakteknya itu. Praktek. Ya. Fa innahu da'a bi na'in fihi ma. Ya, sebenarnya beliau minta diambilkan yakni air, maksudnya ini bejana yang berisi air. Bejana kalau kita mungkin gayung, contohnya mungkin ember atau gayung ya. Itu berisi air. Wali ala yalawisu lam yakhmis yadahu fihi, ya, jadi agar tidak mengotori air itu, maka beliau tidak langsung memasukkan tangannya ke dalam bejana itu, akan tetapi beliau tuangkan dulu, dituangkan begini, tuangkan dulu ini ke tangannya, dia tuangkan, kemudian dibasuh 3 kali sampai keduanya bersih. Setelah itu baru beliau memasukkan tangan kanannya ke dalam bejana tersebut, dan dengan tangan kanan itu beliau mengambil air dari dalam itu ya, dan dibasuhkan, kemudian masukkan ke sini air, diambil air dengan tangan kanan, kemudian beliau gunakan ini untuk berkumur dan beristinsak, untuk berkumur dan beristinsak.
Kemudian setelah itu ambil air lagi untuk membasuh. Ya, tadi istinsak itu masuk di dimasukkan ke dalam hidung kemudian dikeluarkan. Kemudian ambil air lagi untuk membasuh wajah beliau 3 kali. Kemudian ambil air lagi ya, membasuh kedua tangan sampai siku 3 kali. Kemudian masaha, beliau usap ya, masaha ini masaha mengusap, jadi seluruh kepalanya ini sekali. Di dalam hadis yang disebutkan dari depan ke belakang begini, kemudian dikembalikan lagi ke depan. Ini mengusap kepala ini pas wudhu semuanya diusap dari depan ke belakang, kembalikan lagi ke depan. Ini sekali. Summa kemudian ghasala rijlaihi ma'al ka'baini, kemudian beliau basuh kedua kaki beliau sampai mata kaki. Ini 3 kali. Ya, 3 kali. Ini pun pas masuk kaki ini kalau bisa juga diselesaikan bagus, selesai dari arah kanan ke kiri, ini diselesai jadi kelingking. Ya. Ini basuh kaki 3 kali. Falamma faragha, kemudian radhiyallahu anhu, tatkala beliau radhiyallahu anhu selesai dari wudu, dari mempraktekkan wudu Nabi itu, beliau mengabarkan kepada mereka bahwasanya beliau pun melihat Nabi SAW berwudu seperti wudu tersebut, seperti wudu beliau tersebut. Kemudian walamma faragha sallallahu alaihi wasallam min hadzal wudu al-kamil akhbarahum annahu man tawaddu'a mislu wudu'ihi wa shalla rak'ataini muhdiran qalbahu baina yaday rabbih azza wa jalla fihima fa innahu bi fadlihi ta'ala yujazihi ala hadzal wudu al-kamil wa hadhihi salat al-khalisah bi ghufrani ma taqaddama min dzambih. Ya, jadi tatkala beliau selesai jadi wudhu yang sempurna tersebut, mengabarkan kepada mereka, pada sahabat, bahwasanya barang siapa yang berwudhu seperti wudhunya beliau dan sholat 2 rakaat dengan menghadirkan hatinya, maksudnya konsentrasi di situ di hadapan Allah Azza wa Jalla, maka dengan fadl dari Allah Ta'ala, Allah memberikan ganjaran atas wudhu yang sempurna tersebut, dan juga sholat 2 rakaat yang tulus ikhlas dilakukan itu karena Allah, yaitu diberikan ganjaran berupa diampuni dosa-dosanya telah lalu. Banyak juga disebutkan di dalam hadis-hadis tentang keutamaan wudhu ini ya, bahwasanya wudhu ini bisa menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan, mulai dari wajah ketika membasuh, dari mata, kemudian dari tangan, kemudian dari kaki juga. Jadi ini keutamanya banyak, keutamaan berwudu ini. Ini menjadikan orang untuk semangat di dalam berwudu, Dan kalau bisa orang itu juga senantiasa menjaga wudunya. Ini bagus sekali. Kemudian ikhtilaful ulama. Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Zahaba al-aimatu Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Sufyan wa ghairuhum ila anna al-istinsak mustahabun fil wudu la wajibun. Wal masyhuru indal Imami Ahmad al-wujub fala yasihu al-wudu bidunihi wa huwa madhab Ibnu Abi Laila wa Ishaq wa ghairihima. Ada perbedaan pendapat ya, para imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Sufyan dan yang lainnya berpendapat bahwasanya istinsak tadi apa? Memasukkan air ke dalam hidung ketika wudu itu sunnah di dalam berwudu, tidak wajib. Dan yang masyhur yakni indal Imami Ahmad, menurut Imam Ahmad itu wajib. Ada mengatakan itu sunnah, ada mengatakan itu wajib, yaitu masukkan air ke dalam hidung. Kalau wajib maka wudu tidak sah tanpa melakukan itu. Dan itu adalah mazhab Ibnu Abi Laila dan Ishaq dan yang lainnya. Istadalla ala waluna ala qaulihim, kelompok yang pertama ini berdalil yang mengatakan mustahab dengan hadis, yaitu
Asrun min sunnatil mursalin, ada 10 di antara sunnah para rasul, di antaranya al-istinsak. Dan sunnah berarti tidak wajib. Adapun orang-orang yang berpendapat itu wajib, itu berdalil dengan firman Allah Ta'ala, faghsilu wujuhakum, di ayat ya, ketika mau sholat ya, faghsilu wujuhakum, dan berwudu, basuhlah wajah kalian, dan anfu minal wajhi, dan hidung itu bagian dari wajah. Dan juga berdalil dengan hadis-hadis yang banyak yang sahih, yaitu dari sifat wudu Nabi SAW, dan juga perintah beliau akan hal itu. Kemudian mereka yang mengatakan wajib ini memahami, yakni menjawab tentang dalil orang-orang yang tidak mewajibkan, bahwasanya dimaksud sunnah di hadis itu adalah at-thariqah. Jadi sunnah di situ bukan kalau enggak dikerjakan tidak apa-apa, tapi yang dimaksud sunnah itu adalah thariqah, yaitu ajaran. Karena penamaan sunnah itu tidak wajib, itu istilah dari para fuqaha ahli fikih mutaakhirin. Oleh karena itu datang di banyak hadis, di antaranya jadi asrun minal fitrah, 10 hal termasuk sunanul fitrah. Wala syakka fi sihhati madhhab al-akhir liquwati adillatihi, dan tidak diragukan lagi yaitu benarnya madhab yang terakhir, yaitu mengatakan wajibnya yaitu istinsak, karena kuatnya dalilnya, dan tidak ada yang menentangnya menurut pandangan orang penulis ini, wallahu a'lam. Wa qad ittafaqa ulama ala wujubi masih ras. Nah, para ulama bersepakat wajibnya mengusap kepala. Dan mereka juga sepakat tentang istihbab maski jami'ihi, yaitu bersepakat tentang dianjurkannya untuk mengusap seluruh kepala. Akan tetapi mereka berbeda pendapat apakah sah mengusap sebagian kepala saja atau mesti harus mengusap seluruhnya. Wudu itu apakah cukup misalnya sini tok atau semuanya, nah gitu. Ini berbeda pendapat, ada perbedaan pendapat. Kemudian fadzaba Tsauri wal Auza'i wa Abu Hanifah wa Syafi'i ila jawazil iktisari ala ba'dihi ala ikhtilafihim fil qadri mujzi' minhu. Tsauri, Al-Auza'i, Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i berpendapat bolehnya mengusap sebagian. Dan mereka juga berbeda pendapat lagi sebatas mana yaitu bolehnya, seberapanya. Adapun mazhab Malik wa Ahmad, Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat wajibnya untuk mengusap kepala seluruhnya. Mereka, nah ini supaya tahu, jadi nanti mana yang dipilih ya tentunya. Yang berpendapat bolehnya sebagian mengusap sebagian kepala ini berpendapat dengan berdalil dengan firman Allah Ta'ala, wamsahu bi ru'usikum. Kata-kata wamsahu bi ru'usikum dan tafsir Ibnu Katsir juga sebutkan ini wamsahu bi ru'usikum, mereka memahami bi ini bi untuk tab'id, itu sebagian. Jadi mereka memahami bahwa ba itu untuk tab'id. Berdasarkan apa yang diriwayatkan juga Imam Muslim dari Mughirah dengan lafaz annahu sallallahu tawaddu'a fa masaha bi nasiyatihi wa ala imamah. Bahasa beliau sallallahu ini berwudu lalu beliau mengusap nasiyah itu ubun-ubunnya wa ala imamah dan menyempurnakan di atas imamahnya. Ini yang perlu dipahami. Menyempurnakan sedikit kemudian menyempurnakan di atas imamah, serbannya. Adapun para ulama yang
berpendapat wajibnya mengusap kepala seluruhnya itu berdasarkan hadis-hadis yang banyak. Semuanya itu menyebutkan sifat wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ada hadis ini, dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Al-Jamaah, yaitu disebutkan sana masaha ra'sahu biyadaihi fa aqbala bihima wa adbara bada'a bi muqaddami ra'si tsumma dhaba bihima ila qafahu tsumma raddahuma hatta raja ilal makanil ladzi bada'a minhu. Beliau Rasulullah mengusap kepalanya dengan kedua tangannya. Fa aqbala bihima, ini aqbala maksudnya ke depan dan juga ke belakang. Kemudian beliau memulai dari bimuqaddami ra'sihi, muqaddami ra'sihi itu dari depannya, dimulai dari depan, summa dhahaba bihima ila qafahu, kemudian dijalankan ke belakang, kemudian dikembalikan lagi ke depan, lagi ke depan. Jadi ini yang lebih yang dilakukan oleh Nabi, yang dicontohkan oleh Nabi. Maka ini pendapat yang kuat. Nah, berkatakan di sini, wa ajabu al-adillati mujzina, mereka menjawab tentang dalil-dalil yang digunakan untuk oleh orang-orang berpendapat cukup mengusap sebagian saja, bahwasanya ba di dalam bahasa Arab tidak ada yang datang yaitu litabid, bermakna litabid untuk menunjukkan sebagian. Akan tapi maknanya ba di situ di ayat itu ada lil ilsok. Ilsok itu nempel. Ba wamsaku birusikum, usaplah kepala kalian. Ba itu ilsok, menempel. Yaitu maknanya alsiku almasha birusikum, itu tempelkan pas mengusap itu kepala kalian. Begini, menempel begini. Ini. Wal ilsaku huwal makna al hakiki lil ba. Nah, itulah ba itu menempel. Jadi makna ilsok inilah makna yang sebenarnya untuk ba. Kalau Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan lam yasihha fi hadisin wahidin anau iktasara ala maski ba'di rasihi al-battah. Tidak sahih di dalam satu hadis pun bahwasanya Nabi hanya mencukupkan pada mengusap sebagian kepala. Maka di sini jelas berarti gimana yang kita di dalam kitab Bulughul Maram ini juga jelas hadis-hadis tadi disebutkan tadi tentang Nabi mengusap kepala seluruhnya dari depan kemudian ke belakang kemudian kembalikan lagi ke depan. Maka ini yang kita amalkan. Dan kemudian untuk diketahui ayat itu kadang sifatnya masih mujmal, umum. Maka penjelasnya ayat ada praktek Nabi. Contohnya sholat. Allah Ta'ala memerintahkan untuk mendirikan sholat. Bagaimana sholat? Cara prakteknya dipraktekkan oleh Nabi. Lihat sholat yang dipraktekkan oleh Nabi, termasuk tadi berwudu, dalil, berkumur, beristinsak. Di Quran kan nggak ada, kan cuma basuhlah wajah kalian. Prakteknya mana? Dari mana itu? Dari prakteknya Nabi. Nah begitu. Jadi sunnah ini mubayyinah. Sunnah ini adalah ada hadis Nabi atau sunnah Nabi ini menjelaskan apa yang masih mujmal di dalam Al-Quran. Ini. Ya, dari sini maka kita kalau wudu ya mengusap kepala ya diusap seluruhnya. Ada seandainya orang pakai serban tadi, maka boleh begitu serbannya nggak bisa dilepas misalkan sulit, maka ini sedikit gini kemudian diteruskan. Sedikit diusap depannya kemudian diteruskan ke atas imamahnya. Ini pelajaran bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama adalah masru'iyati ghusl yadaini salasan qabla idkhalihima fi ma'il wudu indal tawaddu. Disyariatkannya untuk membasuh kedua tangan 3 kali sebelum memasukkan kedua tangan itu ke dalam air wudu ketika berwudu. Yang kedua,
Tayamun fi tanawuli ma'il wudu li ghusli a'dha. Jadi menggunakan tangan kanan ketika mengambil air wudu untuk membasuh anggota wudu. Jadi yang dimasukkan ke dalam bejana itu ini tangan kanannya, tentu setelah dibasuh tadi. Yang ketiga, masyru'iyatu tamat mud atau tamat madhoh. Tamat mud yaitu disyariatkannya untuk berkumur, beristinsak dan istinsar dengan urutan semacam itu. Ambil air, kumur, separuhnya dimasukkan, dihirup ke hidung, kemudian keluarkan dengan tangan kiri. Satu, ambil air lagi, kumur, masukkan ke hidung. Dua, air lagi, kumur, masukkan ke hidung. Tiga. Ini wala khilafa fi mas'uliyatihima, tidak ada perbedaan pendapat tentang hal disyariatkannya hal itu. Wa inna ma'al khilafu fi wujubihima, disyariatkan hal itu tidak ada perbedaan pendapat, semuanya sepakat itu disyariatkan. Yang perbedaan pendapat tadi antara wajib dan sunnah, kan gitu kan, maka sebaiknya jangan ditinggalkan, selesai. Jadi khurujul minal khilaf itu mustahab, keluar dari perbedaan pendapat ini mustahab. Yang jelas kan disyariatkan, semuanya sepakat disyariatkan. Apakah ini antara ada yang sunnah, ada yang wajib, udah kerjakan aja, yang penting dikerjakan. Wa taqaddama annahu huwas shahih, dan telah yakni apa kita bahas tadi, pendapat yang kuat itu wajibnya hal itu. Tapi ya sekali lagi dalam hal semacam ini maka ya jangan ditinggalkan, itu lebih baik. Yang keempat, ghusl wajhi salasan, membasuh wajah itu 3 kali. Ukurannya, wajib katakan wajah itu yaitu dimulai dari daerah yang tempat tumbuhnya rambut sampai dagu, ini panjangnya. Adapun lebarnya dari telinga kanan ke telinga kiri. Ini wajah, semuanya ini wajah berarti. Ya, ini wajah. Ini masuk wajah. Jadi enggak hanya ini tapi diratakan begini. Ini sampai sini ke sini, ini lebarnya, ini panjangnya. Ini semuanya wajah. Ini wajah. Diratakan. Demikian juga demikian juga dengan ketika mau berwudu berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung, ini tiga kali. Karena tadi hidung dan mulut ini juga ini bagian daripada termasuk wajah. Ini wajah dalam bahasa Arab ya, wajah yang digunakan untuk bermuwajah. Wajah itu berhadapan. Ini yang dia digunakan berhadapan, wajahnya menghadap kemana? Oh, yang ke sini, berarti semua wajah ini ya wajah. Yang kelima, faedah dari hadis ini, ghuslu yadaini ma'al mirfaqaini salasan. Jadi ila ini bermakna ma'a, membasuh kedua tangan bersama kedua siku. Maksudnya kedua siku ini juga dibasuh. Tidak hanya sebatas titik, ini siku berarti berhenti di sini, tapi ya siku. Nah, ini siku ini harus dibasuh. Ini. Maka sekali lagi kalau tangan kita, pakaian kita kan ada pakaian yang model gak cukup ini segini tau misalkan ya. Ya pokoknya kalau bisa dilepas, artinya ini harus kebasuh. Ya, kedua siku ini harus kebasuh. Kalau misalkan orang wudhu cepat-cepat segini tok, segini. Begitu dibuka gini, nah kering ini wudhunya. Kita kemarin yang disebutkan ancaman di mata kaki kan. Nah ini sama, ini anggota wudhu. Jangan sampai kering. Maka ini betul-betul dibasuh. Lihat, ini kaitannya dengan sholat. Kalau wudhunya, maka mendirikan sholat itu bagian mendirikan sholat yang termasuk menyempurnakan syarat-syaratnya sholat, yaitu wudhunya disempurnakan. Nah, wudhunya disempurnakan. Ini basuh kedua tangan itu sampai siku, yaitu masuk sikunya dibasuh. Ini 3 kali. Yang keenam, mengusap seluruh kepala sekali. Nah,
Yukbilu biyadaini alaihi summa yukbilu bihima. Jadi mulai bisa begini ya, caranya bisa ke depan begini, ke depan kemudian ke belakang, atau bisa juga dari depan kemudian langsung ke belakang, kemudian kembalikan lagi ke depan. Adapun kalau misalkan perempuan rambutnya panjang ya sekali, ini dari depan ke belakang. Kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki ini dibasuh, ini 3 kali. Yang ke-8 wajibnya berurutan, tartib dalam hal itu. Jadi tidak boleh dibulak-balik, jadi harus diurutkan semacam itu. Karena asy-syari' memasukkan sesuatu yang diusap, yaitu kepala, di antara sesuatu yang dibasuh. Ini menunjukkan tertib. Maksudnya apa? Tangan dibasuh, kepala diusap, kaki dibasuh. Jadi ini menunjukkan urutannya begitu. Ya, urutannya begitu. Pokoknya dibasuh langsung tangan, kaki, enggak, tapi diurutkan semacam itu, menunjukkan urutan, ditartib baina a'dha. Mungkin azan dulu ya. Nanti sedikit kita sambung faedahnya setelah azan. Nah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan sedikit faedah dari hadis ini. Yang ke-9 adalah sesungguhnya sifat ini ada sifat wudhu Nabi SAW yang sempurna. Sifat wudhu Nabi SAW yang sempurna. Yang ke-10 disyariatkannya untuk sholat setelah wudhu. Tidak wajib, ini sunnah. Maka dikatakan sunnatul wudhu, ya kan? Sholat apa? Sholat sunnah wudhu. Ini sholat sunnah setelah wudhu. Yang ke-11, sesungguhnya sebab sempurnanya sholat, sebab kesempurnaan sholat, yaitu hadirnya hati di hadapan Allah Ta'ala. Dan di sini juga targhib, motivasi untuk ikhlas di dalam beribadah, termasuk sholat. Dan juga tahdzir min adami qabuli sholah, peringatan dari tidak diterimanya sholat dari orang yang laha fiha bi umuri dunya, jadi masuk disebutkan dengan urusan-urusan dunia. Dan barang siapa yang muncul di tengah-tengah sholat pikiran duniawi, mikirkan masa dunia, kadang-kadang kan semacam itu juga, maka ketika sedang sholat kok muncul pikiran-pikiran untuk duniawi, lalu dia berusaha untuk menghilangkan itu, maka diharapkan dia akan mendapatkan pahala ini, tetap mendapatkan pahala ini. Ini. Yang ke-12, keutamaan fadilatul wudu al-kamil, keutamaan berwudu dengan sempurna, dan bahwasanya hal itu menjadi sebab diampuninya dosa-dosa. 13, pahala yang dijanjikan disebutkan di hadis ini berkaitan dengan setelah adanya terkumpulnya 2 perkara, yaitu syaratnya 2 perkara. Yang pertama adalah wudu seperti wudu yang telah disebutkan, dicontohkan itu ya, sebagaimana wudunya Nabi. Yang kedua adalah sholat 2 rakaat setelahnya dengan sifat yang telah disebutkan di hadis tadi. Wala yatarattabu ala ahadihima faqat, dan tidak hanya pada salah satunya saja, kecuali dengan dalil yang luar, dalil yang lain. Waqad khassa para ulama menyebutkan, mengkhususkan bahwasanya ampunan dosa-dosa di sini adalah terhadap dosa-dosa kecil, yang diampuni dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, maka untuk diampuni dosa-dosa besar harus dengan bertaubat dari dosa-dosa besar itu. Qala ta'ala in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang, niscaya kami akan hapuskan dari kalian sayyi'atikum, yaitu kesalahan-kesalahan kalian, yaitu dosa-dosa kecil. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini hadis yang ke-7 dari kitab Umdatul Ahkam. Mudah-mudahan ini bisa kita ambil faedah dan pelajaran dari hadis ini.
Naktabi bihada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.